Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PET interaktif Intan Pariwara Matematika tingkat lanjut kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu masih di bab 2, yaitu fungsi dan pemodelannya. Tepatnya berada di asesmen harian pilihan ganda nomor 1 sampai 20 halaman 76 sampai 78. Kita menuju ke soal yang nomor 1. Diketahui cos theta sama dengan min 3/5 dan theta berada di kuadran 2. Nilai tan theta adalah titik-titik. Ingat, tan theta di kuadran 2 bernilai negatif ya. Penyelesaiannya, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta ya. Cosnya pindah ke ruas kanan jadinya negatif. Diketahui cos theta sama dengan min 3/5 sehingga cos kuadrat theta sama dengan 9/25. Sin kuadrat theta sama dengan plus minus akar 1 min ya. 1 min 9/25 ya. Kan cos kuadrat theta ini berarti 9/25. Sehingga sama dengan plus minus akar ya. Ini disamakan penyebutnya menjadi 25/25 ya. 25 kurang 9 adalah 16/25. Akar 16/25 adalah plus minus 4/5. Sehingga diketahui theta berada di kuadran 2 sehingga sin theta sama dengan 4/5 ya. Kita pilih yang positif karena sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Sama dengan 4/5 per min 3/5. 5-nya kita coret sehingga menjadi min 4/3. Sehingga jawabannya yaitu yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nilai maksimum fungsi fx sama dengan 2 min 4 cos 2x adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan 2 min 4 cos 2x diperoleh A sama dengan min 4 dan D sama dengan 2 ya. Dari fx ini diperoleh A sama dengan min 4 dan D-nya adalah 2. Nilai maksimum sama dengan nilai mutlak A ditambah D. Sama dengan 4 ya. Ini kan nilai mutlak negatif hasilnya positif, ingat ya. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2 cos 3 kali x plus pi. Amplitudo fungsi f adalah titik-titik. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan min 2 cos 3x plus pi diperoleh A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3. Amplitudo sama dengan nilai mutlak A, maka sama dengan min 2 ya. Nilai mutlak min 2 itu berarti tetap 2. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan gambar grafik fungsi sinus berikut. Ini ada satu bukit, satu lembah, berarti ini satu gelombang ya. Intervalnya 0 sampai pi. Persamaan fungsi grafik di atas adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk fungsi dari grafik di atas berupa fx sama dengan a sin bx. Dari grafik diperoleh amplitudo sama dengan A. Berarti sama dengan setengah kali nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sama dengan setengah ya, nilai maksimumnya ini 0,5 ya. 0,5 itu kita tulis setengah ya. Setengah itu sama dengan 0,5 dikurangi nilai minimumnya ada min 0,5. Min setengah ya, berarti setengah kali ini ya, setengah kali, ini saya terangkan dulu ya. Ini kan setengah ditambah setengah itu berarti dia 1 ya, setengah ditambah ini kan positif, setengah kali setengah negatif ketemu negatif positif berarti setengah ditambah setengah itu 1. Setengah kali 1 berarti tetap setengah, begitu ya. Periode sama dengan pi, ini ada periodenya 0 sampai pi berarti pi, sehingga B sama dengan 2pi per periode, sama dengan 2pi per pi, pi-nya kita coret ya. Pi-nya bisa kita sederhanakan dengan cara mencoretnya sehingga tinggal 2.
diperoleh fungsi fx sama dengan A sin bx. Sama dengan A-nya kita ganti dengan setengah, sama dengan setengah sin 2x ya, B-nya kan 2, berarti fx-nya setengah sin 2x. Sehingga jawabannya yang selanjutnya untuk soal nomor 5, nilai fungsi fx sama dengan 2 log 5x min 1 untuk x sama dengan seperempat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui fx sama dengan 2 log 5x min 1 sehingga f seperempat sama dengan 2 log 5 kali seperempat min 1 sama dengan 2 log 5 per 4 dikurangi 1 sama dengan 2 log 5 per 4 dikurangi 1 berarti seperempat ya, sama dengan 2 log. Nah seperempat ini ada 2 pangkat min 2 ya, sesuai dengan sifat logaritma. Jika ada bentuk A log A pangkat min N ya, A pangkat min N berarti tinggal menulis pangkatnya saja sehingga menjadi min 2. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 6, daerah asal fungsi fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 6x min 27 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, agar fx sama dengan 2 log x kuadrat plus 6x min 27 terdefinisi, x kuadrat plus 6x min 27 harus lebih dari 0, berarti positif ya. X kuadrat plus 6x min 27 lebih dari 0, kita faktorkan sehingga menghasilkan x plus 9 kali x min 3 lebih dari 0. Sehingga x sama dengan min 9 atau x sama dengan 3. Daerah penyelesaiannya kita gambar ya, ini min 9 tertutup karena ada tanda sama dengannya. Maaf, ini seharusnya tidak tertutup ya, ini terbuka ya, karena tidak ada sama dengannya, jadi tidak usah dibulatkan atau diurek-urek sehingga ini min 9 3 ya. Di kirinya, di tengah-tengahnya ini 0 kita masukkan ke sini ya. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 min 27, hasilnya min 27 ya, berarti negatif, berarti berselang-seling. Setelah negatif positif, ini positif negatif positif ya, selalu berselang-seling. Kita ambil yang positif ya, karena tandanya lebih dari, berarti yang dihasil adalah daerah positif. Ini yang ke sana, ini yang ke kiri ya. Sehingga jika ditulis diperoleh daerah penyelesaiannya x kurang dari min 9 atau x lebih dari 3. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 7 ya. Asimtot tegak grafik fungsi fx sama dengan 2 log 2x plus 3 min 7 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, daerah asal fungsi sama dengan x sedemikian hingga di mana x sedemikian hingga 2x plus 3 lebih dari 0, x elemen R ya. Kita operasikan 2x plus 3 lebih dari 0, maka x lebih dari min 3 per 2 ya, pindah ruas jadinya min 3 per 2. Sehingga diperoleh asimtot tegak grafik ada x sama dengan min 3 per 2. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 8, diketahui fungsi fx 5 log 3x min 3, grafik fungsi f memotong sumbu x di titik x, y. Nilai 9x adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui fungsi fx sama dengan 5 log 3x min 3, grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0. Sehingga 5 log 3x min 3 sama dengan 0. Sehingga 5 log 3x ini pindah ke kanan jadinya sama dengan 3. Sehingga 5 log 3x sama dengan 5 log 5 pangkat 3 ya. 3 itu, saya ulangi, 3 itu diperoleh dari 5 log 5 pangkat 3 ya, sesuai dengan sifat log, berarti 5 log 5 3 itu kan hasilnya 3 ini ya jika dikembalikan. Nah, 3 itu kita tulis dalam bentuk 5 log 5 pangkat 3. Ruas kiri dan kanan kita hilangkan lognya ya, bisa ya. Sehingga menjadi 3x sama dengan 5 pangkat 3. Selanjutnya, x sama dengan 125 per 3. Diperoleh x sama dengan 125 per 3 sehingga 9x sama dengan 9 kali 125 per 3. Hasilnya adalah 375 sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 9.
Diketahui fx sama dengan 2x per x min 5 jika nilai f min 2 sama dengan p, nilai 14p adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui fx sama dengan 2x per x min 5 sehingga f min 2 sama dengan 2 kali min 2 per min 2 min 5 sama dengan min 4 per 7 maka 4 per 7. Nilai 14p maka 14 kali 4 per 7, 14 dicoret ya 14 dan 7-nya ini bisa disederhanakan, dibagi 7 ini 1 ini 2 sehingga tinggal 2 kali 4 sama dengan 8 sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 10, daerah asal fungsi fx sama dengan 5x plus 6 per 3x min 12 adalah titik-titik. Daerah asalnya berarti domainnya ya. Penyelesaiannya, dari fx sama dengan 5x plus 6x plus 6 per 3x min 12 diperoleh px sama dengan 5x plus 6. Px itu berarti pembilangnya dan qx sama dengan 3x min 12 berarti penyebutnya. Fungsi f terdefinisi untuk qx tidak sama dengan 0. Qx tidak sama dengan 0, maka 3x min 12 tidak sama dengan 0, sehingga x sama dengan, ini berarti pindah ke kanan 12 ya, 12 dibagi 3 berarti 4. X tidak sama dengan 4. Sehingga, jadi daerah asalnya x sedemikian hingga di mana x tidak sama dengan 4, x elemen R. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 11. Asimtot tegak grafik fungsi fx sama dengan 9 per x plus 11 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, pada fx sama dengan 9 per x plus 11 diketahui p sama dengan 9 ya. P itu adalah pembilangnya. Dan qx itu adalah penyebutnya yaitu x plus 11. Sehingga m sama dengan 0, m itu adalah pangkat dari x pembilangnya ya. Ini kan pembilangnya tidak ada variabel x-nya ya, berarti m-nya dianggap 0. Dan n sama dengan 1, n itu adalah pangkat dari x penyebutnya. Ini x-nya pangkat 1 ya. Maka n sama dengan 1 atau bisa ditulis m kurang dari n ya. 0 itu kan kurang dari 1 berarti m kurang dari n. Nilai m kurang dari n sehingga fungsi f memiliki asimtot datar dan asimtot tegak. Pembuat 0, qx sama dengan x plus 11 adalah x sama dengan min 11, sehingga asimtot tegaknya x sama dengan min 11. Jadi asimtot tegaknya x sama dengan min 11, sehingga jawabannya yang A. Nomor 12, diketahui fx sama dengan akar 3 dari x min 9, nilai f1 dan f36 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, f1 sama dengan akar 3 dari 1 dikurangi 9, sama dengan akar 3 dari min 8, yaitu min 2. Selanjutnya, f36 sama dengan akar 3 dari 36 dikurangi 9, sama dengan akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27 adalah 3. Selanjutnya F1 ditambah F36 sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 13. Diketahui fx sama dengan akar x kuadrat plus 15x plus 50. Daerah asal fungsi f adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui fx sama dengan akar x kuadrat plus 15x plus 50. Fungsi terdefinisi jika x kuadrat plus 15x plus 50 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat plus 15x plus 50 lebih dari sama dengan 0. Pembuat nolnya ya, berarti kita faktorkan ya, ini persamaan kuadratnya menjadi x plus 5 kali x plus 10 sama dengan 0. Maka x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 10 sama dengan 0. X sama dengan min 5 atau x sama dengan min 10. Grafik daerah penyelesaian. Yaitu ini tertutup ya karena tandanya ada sama dengannya, ini min 10, ini min 5. Kita coba di sini ya, di kanannya min 5 itu ada 0, 0 kita masukkan ke sini ya.
0 kita masukkan ke persamaan ini maka hasilnya positif kan, 50 kita tulis positif, setelah positif pasti negatif lalu positif ya. Nah yang positif ini kita arsir ya, berarti ini yang positifnya ke kiri, ini yang ke kanan. Sehingga diperoleh penyelesaian X kurang dari sama dengan min 10 dan X lebih dari sama dengan min 5. Jadi daerah asal fungsi f yaitu X sedemikian hingga di mana X kurang dari sama dengan min 10 atau X lebih dari sama dengan min 5, X elemen R. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Nomor 14, daerah hasil fungsi f(x) sama dengan akar 3 dari 9 per x min 1 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui fungsi f(x) sama dengan akar 3 dari 9 per x min 1. Daerah asal fungsi, yaitu daerah asalnya ya, berarti x ya. X sedemikian hingga di mana X tidak sama dengan 1 ya, X elemen R. Daerah hasil fungsi f(x) sama dengan akar 3 dari 9 per x min 1 ditentukan sebagai berikut. Daerah hasil untuk X kurang dari 1 sebagai berikut. Karena ini tidak sama dengan 1, kita coba yang X kurang dari 1. Untuk X ya kurang dari 1 yang mendekati 1 ya, biar akurat. X sama dengan 0,999 diperoleh Y sama dengan akar 3 dari 9 per 0,999 dikurangi 1 sama dengan akar 3 dari 9 per min 0,0001 sama dengan akar 3 dari min tak hingga sama dengan min tak hingga. Untuk X min tak sama dengan min tak hingga diperoleh Y sama dengan akar 3 dari 9 per min tak hingga min 1 sama dengan akar 3 dari 9 per min tak hingga sama dengan akar 3 dari 0. Akar 3 dari 0 adalah 0. Diperoleh daerah hasilnya yaitu Y lebih dari negatif min tak hingga kurang dari 0. Dari hasil untuk X lebih dari 1 ya, kita coba tadi yang kurang dari 1, sekarang yang lebih dari 1. Berarti X sama dengan 1,0001 diperoleh Y sama dengan akar 3 dari 9 per 1,0001 dikurangi 1 sama dengan akar 3 dari 9 per 0,0001 sama dengan akar 3 dari tak hingga sama dengan tak hingga. Untuk X sama dengan tak hingga diperoleh Y sama dengan akar 3 dari 9 per tak hingga dikurangi 1 sama dengan akar 3 dari 9 per tak hingga sama dengan akar 3 dari 0. Akar 3 dari 0 adalah 0. Sehingga diperoleh dari daerah hasilnya Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Kedua daerah hasil digabungkan menjadi daerah hasil sama dengan Y lebih dari min tak hingga kurang dari 0 dan Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga, atau jika ditulis digabungkan menjadi Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 0, Y elemen R. Sehingga jawabannya yang C ya. Selanjutnya untuk soal nomor 15. Fungsi f dirumuskan dengan f(x) sama dengan 2 pangkat 2x min 3. Nilai k yang memenuhi fk sama dengan 1 per 32 adalah titik-titik. Penyelesaiannya fk sama dengan 1 per 32. Maka ini berarti x-nya kita kali dengan k menjadi 2 pangkat 2k min 3 sama dengan 1 per 32. 2 pangkat 2k min 3 sama dengan 1 per 32 kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat min 5. Bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama-sama 2, kita tinggal mengoperasikan pangkatnya atau eksponennya sehingga menjadi 2x min 3 sama dengan min 5. Maka 2k sama dengan 2k ya tadi berarti min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Maka k sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Rumus fungsi f dinyatakan dengan f(x) sama dengan nilai mutlak 7x min 16. Nilai f min 3 adalah titik-titik. Penyelesaiannya diketahui
Fx sama dengan nilai mutlak 7x min 16, maka F min 3 sama dengan nilai mutlak 7 kali min 3 min 16, sama dengan nilai mutlak min 21 min 16, sama dengan nilai mutlak min 37. Ingat, nilai mutlak itu tetap positif ya hasilnya walaupun negatif, berarti 37. Jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Jika fx sama dengan 3 dikurangi ini adalah fungsi lantai ya x min 9, nilai f min 3,2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, f min 3,2 sama dengan 3 min 3,2 dikurangi 9. Sama dengan 3 dikurangi min 12,2. Ingat, fungsi lantai itu berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Nah, ini kan yang besar min 12,2. Berarti kita cari yang lebih kecil ya, bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan min 12,2. Karena ini belum bilangan bulat ya, karena ada komanya, ini berarti bilangan rasional. Yang lebih kecil dari min 12,2 adalah min 13 ya. Berarti 3 min 13 ditambah ya 3 ditambah 13 berarti 16. Jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 18, diketahui fx sama dengan 2x min 3x plus 14, 1,4, nilai f 0,6 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, f 0,6 sama dengan, kalau ada ini ya, berarti ini sampai belakang itu fungsi atap ya. Kalau ini sampai ini berarti fungsi lantai. Kita masukkan 0,6 nya, berarti 2 kali 0,6 dikurangi 3 kali 0,6 ditambah 1,4. Sama dengan 2 kali 0,6 adalah 1,2, 3 kali 0,6 adalah 1,8 ditambah 1,6. Berarti 1,2 dikurangi 3,2 ya. Ini adalah fungsi lantai. Fungsi lantai itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Nah, ini kan belum bilangan bulat ya. Ya kita cari yang lebih kecil. Kita tentukan yang lebih kecil dari 3,2 ini ya. Berarti 1,2 dikurangi 3 ya. Yang lebih kecil dari ini atau yang sama dengan ini berarti 3 ya. 1,2 min 3 yaitu min 1,8. Nah, ini adalah fungsi atap ya. Fungsi atap itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar. Nah, ini kan terkecil. Kita cari yang lebih besar dari min 1,8 ya. Bilangan bulat yang lebih besar dari min 1,8 yaitu min 1. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 19, fungsi f dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 untuk x kurang dari 0. Fx sama dengan 2x untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 5. Fx sama dengan x plus 6x lebih dari sama dengan 5. Nilai f min 2 ditambah f3 dikurang f7 adalah titik-titik ya. Kita data dulu anggotanya. Berarti ini kurang dari 0 berarti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya. Ini x lebih dari sama dengan 0 berarti 0-nya ikut 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena kurang dari 5 ya. Ini x lebih dari sama dengan 5 berarti 5-nya ikut 5, 6, dan 7 dan seterusnya ya. Nah, penyelesaiannya f min 2 sama dengan ya, min 2 itu berarti ikut yang fungsi yang pertama ini ya, x kuadrat min 3x plus 1. Berarti min 2 kuadrat min 3 kali min 2 plus 1 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 11. Untuk f3 berarti ikut yang fungsi kedua ini 2x berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk f7 berarti ikut yang fungsi ketiga ini x plus 6 berarti 7 ditambah 6 sama dengan 13. F min 2 ditambah F3 dikurangi F7 sama dengan 11 ditambah 6, ini 17, 17 dikurangi 13 adalah 4. Berarti jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 20 ada soal HOTS. Penghasilan per bulan pekerja bagian penjualan disajikan fungsi berikut. Fx sama dengan 2.800 untuk X kurang dari sama dengan 100. Fx sama dengan 2.800 ditambah 2000 X untuk X lebih dari 100.
Notasi X menyatakan banyak barang yang dijual pekerja dalam 1 bulan. Jika seorang pekerja ingin memperoleh penghasilan Rp4.400.000, barang yang harus ia jual sebanyak titik-titik. Penyelesaiannya, banyak barang yang ia jual harus lebih dari 100 unit, sebab jika terjual kurang dari 100 unit, penghasilannya Rp2.800.000. Oleh karena itu, nilai X akan ditentukan dengan rumus Fx sama dengan 2.800.000 ditambah 2.000X. Berarti pakai fungsi yang kedua ini ya, pakai yang lebih dari 100. Fx sama dengan 2.800 ditambah 2.000X. Ini Fx-nya sudah diketahui ya, 4.400, berarti 4.400 sama dengan 2.800 ditambah 2.000X. Sama dengan ya 2000X ya, berarti ini dikurangi ya, 4.400 dikurangi 2.800, 1.600. Berarti 1.600 dibagi 2000 adalah 800X-nya diperoleh 800. Sehingga atau jadi barang yang harus ia jual sebanyak 800 unit. Sehingga jawabannya yang E. Demikian pembahasan asesmen harian pilihan ganda nomor 1-20. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.